Hey, bang her with that text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more born jump, baby, don't leave me alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Afroni Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, atau mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kuasa dan pembuatan keputusan-keputusan. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok memberikan tugas, mengarahkan, dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Perlu kita ketahui, kepemimpinan pembelajaran sangat penting untuk diterapkan di sekolah karena berkontribusi sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa maupun memberikan dorongan dan arahan terhadap warga sekolah untuk meningkatkan prestasi. Belajar mampu memfokuskan kegiatan warga untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Juga bisa membangun komunitas belajar warganya dan bahkan mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah pembelajar. Ada 5 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, membentuk atau membangun suatu unit organisasi yang produktif. Yang kedua, memberikan sumber-sumber yang memadai untuk mengefektifkan anggotanya. Mempelopori atau merintis, yaitu menjadi pelopor, pemberi contoh teladan untuk ditiru. Yang keempat, memberi petunjuk nasihat agar pengikut-pengikutnya bersikap dan bertindak benar. Yang kelima, membina guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya anggotanya. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Fungsi kepemimpinan berarti suatu usaha dan harus dilakukan oleh pemimpin sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Fatonah mengemukakan pendapat bahwa kepemimpinan terkhusus dalam ranah kependidikan dimaknai sebagai kesanggupan seorang individu dalam membimbing, menggerakkan, dan mengarahkan anggota atau bawahannya berkenan dengan implementasi proses pendidikan dan pengajaran dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.